Halo, jumpa lagi adik-adik siswa SMK di manapun berada, dari SMK Sudirman 1, juga dari SMK Negeri Popelem, kemudian juga dari SMK Pancasila 9 Giriwoyo. Kita ketemu lagi. Kalau kemarin kita sudah break 1 minggu untuk evaluasi kegiatan Work Readiness Training Program. Nah, kita ketemu lagi saat ini untuk melanjutkan rencana dengan beberapa penyesuaian. Di batch yang kedua, kita akan menyelesaikan program dengan beberapa perubahan. Kalau di kemarin di batch yang pertama kita sudah menyelesaikan 10 materi. Nah, di batch yang kedua ini ada beberapa perubahan yang perlu adik-adik ketahui tentang bagaimana program Work Readiness Training Program ini akan dilaksanakan. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita lanjutkan dulu ya. Kita kenali dulu apa itu Work Readiness Training Program. Jadi WRP, Work Readiness Training Program, adalah sebuah inovasi. Inovasinya dari Dinas Tenaga Kerja sebagai sebuah upaya untuk kontribusi kepada masyarakat, terutama calon tenaga kerja, adik-adik semuanya kelas 12 yang mungkin sebentar lagi akan segera lulus dan juga akan terjun langsung ke dunia kerja. Gambaran umum dari Work Readiness Training Program ini adalah sebuah bentuk kolaborasi Dinas Tenaga Kerja dengan beberapa pihak, BLK Wonogiri sebagai pelaksana, kemudian ada juga dari 3 SMK, kemudian dari industri dan praktisi, serta beberapa pihak lain yang mensupport, seperti diantaranya ada dari YCAP Foundation. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang perubahan apa yang akan dilaksanakan nanti di konsep WRP ini, nah, kita baiknya dulu mengenal lebih lagi ya tentang Work Readiness itu apa toh. Nah, adik-adik mungkin masih ada yang masih bertanya-tanya, saya ikut WRP itu nanti apa yang saya dapatkan, apa itu WRP. Nah, kita mempelajari terlebih dahulu Work Readiness. Ya, work ready dari kata dua suku kata dalam bahasa Inggris, yaitu work and ready. Jadi work kerja, ready artinya siap. Jadi kesiapan kerja. Jadi work readiness adalah sebuah program untuk mengukur kesiapan kerja adik-adik semuanya. Jadi nanti ketika sudah waktunya selesai menempuh pendidikan, adik-adik harus segera turun, harus segera beradaptasi dengan lingkungan baru. Nah, kita dari Dinas Tenaga Kerja, tim Work Readiness ingin membekali adik-adik. Nah, bekalnya apa? Nah, yang namanya siap. Kalau kita lomba lari itu ya, siap itu setelah bersedia. Ya, bersedia, siap, ya atau jalan. Nah, ini juga sama. Kalau adik-adik sudah siap, berarti adik-adik sudah berada pada titik tolak, sudah punya bekal yang cukup. Tinggal ketika sudah dibuka kerannya, sudah diberikan aba-aba jalan, Anda tinggal lari, Anda tinggal menuju ke dunianya yang adik-adik inginkan. Nah, modalnya apa? Bekal apa yang ingin kita berikan? Nah, Work Readiness kalau kita rangkum itu ada 2 buah konsep ya, ada 2 buah konsep tentang bekal yang harus adik-adik punyai supaya nanti siap masuk ke dunia kerja. Yang pertama, soft skill. Ya, sebagian sudah kita pelajari kemarin di 10 materi pertama. Soft skill seperti bagaimana adik-adik mengenali dirinya sendiri, bagaimana adik-adik mengembangkan potensi, berkomunikasi, dan banyak hal yang lainnya. Kemudian ada satu konsep lagi, yaitu employability.
Ya, sebuah konsep yang berbeda dengan soft skill. Kalau soft skill lebih banyak melihat dari dalam diri adik-adik itu sudah siap belum toh? Nah, sudah berani tampil belum? Nah, sedangkan employability skill adalah skill adik-adik sendiri bagaimana bisa menarik dari orang lain untuk memperkerjakan Anda, untuk bekerja sama dengan Anda, untuk merekrut Anda. Itu adalah employability skill. Bagaimana adik-adik punya daya pikat, ya, punya karisma, ya, punya hal-hal yang ditawarkan. Kalau membuat lamaran pekerjaan, ya lamaran pekerjaan yang sangat bagus, yang menarik, sehingga pertama kali melihat membuka lamaran pekerjaan, membuka CV Anda, itu HRD akan terpana. Itu juga termasuk dalam employability skill. Kemudian bagaimana adik-adik mencari pekerjaan, mencari lowongan, bagaimana adik-adik juga nanti ketika proses interview yang benar itu bagaimana, kemudian bagaimana adik-adik nanti menyiapkan segala hal, berkomunikasi dengan orang lain, itu juga tentang bagaimana memberikan kesan yang baik supaya orang tertarik untuk bekerja sama dengan Anda, merekrut Anda, dan intinya akhirnya adalah adik-adik semuanya siap diterima bekerja. Itu adalah konsepnya. Nah, di batch yang kedua, kalau kemarin di work readiness itu ada beberapa metode seperti podcast dalam durasi kalau nggak salah 90 menit. Nah, berdasarkan hasil evaluasi, nah, kita rubah metodenya. Metode yang akan kita gunakan adalah yang pertama, ada penyampaian materi, itu tetap ada, menggunakan durasi yang pendek, mungkin 10 atau 15 menit maksimal, supaya tidak boros kuota. Kemudian penugasan untuk materi-materi yang ditekankan, karena kita masih ada 4 materi yang akan kita tayangkan melalui YouTube, 4 materi inti yang itu pastinya nanti butuh pendalaman lagi. Penugasan masih dibutuhkan untuk bisa melihat bagaimana adik-adik nanti berkembang, bagaimana adik-adik nanti benar-benar menguasai materinya. Nah, metode offline melalui 2 metode awal tadi akan dikembangkan lagi dengan metode offline. Offline artinya ya ketemu langsung. Metode yang dinamakan sebagai bootcamp, work readiness bootcamp. Sebuah metode offline di mana nanti adik-adik akan datang ke BLK Wonogiri sebagai lokasi kita menyelenggarakan bootcampnya. Adik-adik akan langsung berinteraksi, menampilkan diri, langsung memperdalam lagi materi soft skill dan juga employability skill melalui karir kelas. Jadi ada soft skill 1 hari, karir kelas 1 hari. Itu di BLK Wonogiri. Semuanya nanti akan datang, adik-adik sebagai peserta akan datang secara offline, datang ke BLK Wonogiri dalam beberapa angkatan, dalam beberapa periode yang akan kita bagi, yang nantinya akan mendapatkan materi langsung dari praktisi, dari coach yang akan membimbing adik-adik secara langsung. Nah, setelah metode offline bootcamp tadi selesai, akan ada final, sebuah kompetisi adik-adik, sebuah kompetisi untuk mengukur keberhasilan adik-adik. Kompetisinya kita menggunakan metode yang namanya mock up recruitment, sebuah simulasi rekrutmen yang kita koordinasi, yang kita kolaborasikan dengan industri. Jadi kita menggandeng HRD, menggandeng praktisi dari industri langsung untuk melakukan asesmen kepada adik-adik. Asesmennya dalam bentuk simulasi. Jadi adik nanti kita berikan lowongan pekerjaan, melamar, membuat sebuah surat lamaran, CV, kemudian seleksi administrasi, kemudian ada melalui psikotes, kemudian ada job interview. Nah, dan itu akan kita kombinasikan. Ada yang menggunakan materi
seleksi secara online seperti psikotes, kemudian pengiriman berkas, itu juga online, tetapi nanti di materi yang seleksi yang selanjutnya bagi yang lolos itu kita laksanakan secara offline. Jadi ketemu langsung dengan praktisi, adik-adik merasakan bagaimana job interview yang sebenarnya, langsung berhadapan dengan HRD itu seperti apa. Itu di finalnya adik-adik akan melaksanakan kegiatan mock up recruitment. Jadi persiapkan diri adik-adik semuanya. Ini manfaatnya ya, dari konsep yang kita buat di batch yang kedua. Manfaat pasti adik-adik akan mendapatkan materi, kemudian pendalaman yang lebih detail menggunakan online dan juga offline. Kemudian juga ada sertifikat pelatihan nanti di ending ketika programnya sudah selesai. Kemudian bagaimana adik-adik yang di mock up recruitment nanti berhasil memikat, ya, berhasil menampilkan karya yang terbaik, berhasil memberikan sajian bahwa adik-adik benar-benar siap terpilih oleh HRD, nanti akan diberikan kesempatan bisa berupa magang dengan magang ataupun penempatan yang nanti kita koordinasikan dengan industri, ya, sesuai dengan, ya, otomatis disesuaikan dengan kejuruan adik-adik. Kemudian ini adalah timeline kegiatan yang akan kita laksanakan. Tanggal 16 sampai 26 kita akan regain, mengulang kembali, mencari semangat lagi, memperdalam lagi beberapa materi yang sudah kita berikan. Ada ya yang kali ini berjalan, ada preview yang sedang kita simak bersama, ini adalah preview kegiatannya. Kemudian ada job literasi, social media communication, dan hubungan industrial. Itu adalah materi yang akan kita tekankan menggunakan metode video YouTube. Kemudian setelah adik-adik mengikuti ujian akhir semester di tanggal 29 sampai dengan tanggal 10, kita eksekusi untuk kegiatan bootcampnya dari tanggal 13 sampai 23. Tapi untuk adik-adik tidak 10 hari itu ya, tetapi hanya dilaksanakan masing-masing peserta itu mengikuti bootcamp selama 2 hari. Jadi hari pertama itu adalah materi soft skill, hari yang kedua itu adalah career class atau employability skill-nya. Jadi nanti seluruh peserta akan dibagi menjadi beberapa gelombang. Kalau terlalu banyak otomatis kan tidak efektif, maka kita bagi menjadi 4 gelombang, di mana setiap gelombang nanti akan diikuti oleh sekitar 40 peserta. Datang ke PLK, merasakan atmosfer yang berbeda, bertemu dengan orang-orang yang berbeda, kemudian juga mempelajari hal-hal yang menarik, langsung praktek, ya, langsung simulasi, ya, yang akan, ya, pastinya akan lebih menarik daripada metode online, ya. Mungkin ada yang jenuh dengan online. Nah, ini adalah solusinya, bootcamp 2 hari. Nah, setelah bootcamp selesai tanggal 27 ada finalnya, yaitu mock up recruitment adik-adik. Mock up recruitment selama 4 hari kita akan lakukan seleksi. Jadi pembekalan yang sudah kita berikan, kita akan lihat sudah siap belum, sudah hasilnya sudah mantap belum, adik-adik sudah berhasil memikat orang lain belum, sudah bisa memberikan keyakinan belum untuk orang lain untuk merekrut Anda, untuk bekerja sama dengan Anda. Itu selesai tanggal 30 Desember. Oke. Itu adik-adik, jadi gambaran kegiatannya seperti itu. Kegiatan di batch kedua dari Work Readiness Training Program. Itu ya. Nah, pasti adik-adik semuanya akan menunggu-nunggu, terutama untuk bootcampnya ini ya. Jangan lupa disiapkan, diperdalam lagi supaya nanti di dalam kegiatan bootcamp, ya,
Anda sudah punya modal, sudah pernah ada materi-materi online-nya, sudah ada penugasannya, diperdalam lagi, dipelajari lagi, nanti di bootcamp-nya dimantapkan lagi. Supaya apa? Nanti di simulasi terakhir semuanya bisa memberikan penampilan yang terbaik, membuat CV yang benar-benar menarik. Nanti ketika lolos untuk proses job interview juga akan mampu menampilkan diri, ya, menampilkan diri yang mampu memukau sehingga interviewernya, praktisi HRD-nya akan tertarik. Oh, ini adalah calon tenaga kerja berkualitas, tidak perlu magang, akan saya rekrut. Nah, itu tujuannya adik-adik. Nah, tujuannya semuanya harus siap, ready untuk bisa direkrut, untuk bisa masuk ke dunia industri sebagai pekerja maupun sebagai entrepreneur. Jadi ini gambaran dari program Work Readiness batch yang kedua. Siapkan dirimu, semuanya siap kerja. Oke, sampai jumpa.